Dalam waktu 12 jam terjadi 2 kali insiden penyerangan bersenjata pisau dalam MRT Taipei. Yang pertama terjadi tanggal 3 malam sekitar pukul 10 lewat oleh seorang pria 69 tahun berpakaian putih. Ia menumpangi MRT rute Songshan Xintian menuju Xintian. Tersangka Lin cekcok dengan penumpang yang duduk di bangku poai dan menarik kerahnya, kemudian mengambil gunting dari dalam tas dan menggoreskan ke arah penumpang tersebut. Untungnya korban segera menghindar sehingga tak terluka. Setelah menerima laporan, Kepala Stasiun Xiaonanmen segera menuju gerbong untuk memastikan. Tak diduga karena emosinya labil, tersangka kembali mengeluarkan gunting. Kepala stasiun segera menghubungi polisi untuk bantuan dan mengawasi tersangka hingga diambil alih oleh polisi di stasiun Taipower Building. Lin adalah tersangka sejumlah pelanggaran dan dikirim ke kantor Kejaksaan Distrik Taipei atas tindak pidana intimidasi publik dan ancaman keamanan. 为了博爱座的问题，跟一位年轻的男子发生争执，故而持剪刀挥舞。 Insiden serupa juga terjadi tanggal 4 pagi pukul 9. Seorang pria bermarga Cai mengeluarkan sebilah pisau di gerbong MRT Taipei di stasiun Kongguan. Saat polisi tiba, ia menyatakan hanya mengeluarkan pisau untuk diamati dan tak bermaksud melukai orang lain, namun tetap ditangani atas pelanggaran UU Ketertiban Masyarakat. Jumlah polisi MRT ditambah menjadi 236 orang yang tersebar di 6 rute MRT, 130 stasiun dan menyebutkan 16 stasiun utama untuk diperketat patrolinya. Peringatan udara buruk dikeluarkan untuk Changhua, Chiayi, dan Taoyu di kawasan sentral. Selama beberapa hari ini, angin timur bertiup. Kawasan barat berada di belakang bagian yang tertiup angin dengan kondisi difusi buruk dan AQI buruk akibat akumulasi polutan. Diprediksi AQI baru akan mengalami perbaikan pada Senin depan saat angin muson timur laut tiba. Suhu seluruh Taiwan mengalami kenaikan signifikan pada hari Jumat. Udara dingin baru akan tiba pada hari Minggu larut malam dengan intensitas mendekati tingkat massa udara dingin kontinental. Suhu di wilayah sentral dan utara berpeluang turun ke 13 derajat Celcius. Wilayah selatan baru akan merasakan penurunan suhu pada hari Selasa mendatang. Pengaruh angin muson timur laut atau massa udara dingin kontinental ini diperkirakan baru akan melemah pada tanggal 14. Administrasi Kesehatan Nasional mengundang pakar dari semua lapisan masyarakat untuk membahas UU Kesehatan Eugenika, menetapkan bahwa di masa mendatang wanita yang telah menikah tidak perlu lagi mendapatkan izin pasangannya untuk melakukan aborsi. UU Kesehatan Eugenika saat ini menetapkan bahwa pihak dengan pasangan yang kesehatan mental atau kehidupan rumah tangganya akan mendapat pengaruh akibat kehamilan atau persalinan wajib mendapat izin untuk melakukan aborsi. Namun di masa mendatang wanita menikah tak perlu lagi memperoleh izin pasangannya untuk menjalani aborsi. Aborsi anak perempuan di bawah usia dewasa harus mendapat izin dari perwakilan hukum atau asisten pendamping saat ini. Di masa mendatang, RUU juga akan direvisi untuk menentukan apakah anak perempuan yang hendak aborsi perlu menjalani konseling atau negosiasi ketika memiliki perbedaan pendapat dengan pihak perwakilan hukum. Tanggal 4, Inggris menjadi negara pertama yang mengizinkan konsumsi obat oral Molnupiravir yang dikembangkan oleh grup MSD dan sebuah startup bioteknologi di Amerika. Namun obat ini hanya boleh dikonsumsi oleh orang berusia di atas 18 tahun yang memiliki satu faktor resiko fisik, misalnya obesitas atau diabetes. Saat ini masih belum diketahui tanggal penjualannya. To have a drug like this, to have an antiviral that's potent, that's able to be taken orally, is a very important moment and does mark a milestone in our discovery of effective medicines against COVID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Molnupiravir dapat menekan resiko meninggal dan rawat inap di rumah sakit bagi pasien bergejala ringan dan menengah. Disarankan sebaiknya pasien pada awal infeksi segera mengonsumsi obat tidak lebih dari 5 hari setelah gejala timbul, 1 hari 2 kali selama 5 hari berturut-turut. European Medicines Agency menyatakan pihaknya akan mencoba mempercepat prosedur perizinan dan membahas apakah Molnupiravir dapat digunakan di Eropa. Tingkat resiko yang ditimbulkan oleh pandemi berkaitan dengan genetik. Menurut penelitian Universitas Oxford, sebanyak 60% warga Asia dan 15% warga Eropa memiliki gen LZTFL1 pada darah mereka, sehingga dapat meningkatkan resiko meninggal atau gagal paru-paru sebanyak 1 kali lipat bila terinfeksi pandemi. Vaksinasi adalah satu-satunya cara mengurangi resiko ini.